Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Cupang. Dan saya Doro. Kali ini kita kedatangan barang lagi baru. Dari siapa tadi? Kita Subscriber sebut saja kita ya? subscriber. Subscriber kita. Berinisial N gitu aja. Oke. Oke. Sebut saja gitu. Kita akan, karena barang ini agak panjang ya, jadi Nggak gede. lumayan Panjang. spesial. Panjang aja. Jadi seperti biasa kita akan mereview barang ini dengan media tarot. Kita kocok dulu aja. Oh, belum dibuka ini. Dibuka dulu aja. Tolong dibantu ya. Oh iya. Isinya, katana ternyata. Kok tahu kalau katana belum dibuka? Kan modelnya katana. Oh, iya. Masa gini keris? Coba dibuka dulu. Biar penontonnya tahu. Biasa, Bos. Terlalu panjang sepertinya. Bukanya gini aja ya. Oke. Seperti ini. Kelihatan? Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya memang medianya Panjang. Kita taruh depan sini aja ya. Apa gini aja ya? Kayaknya sepertinya harus sedikit mundur. Gitu aja. Gini aja, biar kelihatan keren. Wah, ini. Seperti biasa ya, kita baca dulu. Yang nggak perlu dibaca adalah ini apa, karena kita udah tahu kalau ini katana. Bukan samurai ya? Orangnya itu. Orangnya ya, samurai. Kalau katana pedangnya. Takutnya kan kalau katana biasanya buat nyulik anak dulu, tahun 90-an. Gak lucu. Kita langsung baca tentang ini kuno, barang antik atau tidak diantik-antikan. Siapa dulu, Mas? Saya dulu aja. Kalau di sini ada, saya pakai satu aja dulu ya. Di sini ada strength. Kalau di sini sih memang barang ini cukup lama. Ya meskipun usianya juga nggak sampai di atas 300 tahun ya. Cuma kalau dari bahannya sih bukan seperti yang benar-benar istimewa, tapi fungsional gitu loh. Jadi kalau umumnya biasanya katana itu kan lipat. Iya. Ini stempel. Cetak. Bukan Stempel. Ya. Jidat stempel. Jadi kalau ini, kalau dari kartunya sih lebih ke arah buat fungsional aja, entah itu buat upacara atau kegiatan militer. Itu. Kalau punya saya King of Pentacles. Di sini ya hampir sama sih. Nggak terlalu tua banget. Cuman yang pakai sepertinya tentara dulunya. Di sini mungkin juga kalau tentara zaman Jepang terlalu jauh. Mungkin pos Jepang gitu lah, setelah Jepang. Jadi masih ada beberapa yang menggunakan katana gitu untuk senjatanya. Seperti itu sih di sini. Ya kurang lebih kayak sekitar 300-450 tahun kalau di sini. Oke. Satu lagi ya, informasi yang belum jelas. Ini katana lokal atau interlokal? Interlokal. Atau SLJJ? Impor atau produksi dalam negeri? Saya dulu atau Mas? Sampai dulu aja. Kalau di sini lokal. Oke. Dibuatnya emang di Indonesia. Seperti itu kurang lebihnya. Cuman ada sejenis kayak blessing atau di upacarai itu kayak dengan metode dari sana. Mungkin kayak kalau misalnya di referensi Jepang itu
yang nge-blessing. Kalau biasanya kan orang-orang itu yang nge-blessing resi, ustadz atau sebagainya kan. Kalau di sini tuh yang nge-blessing itu Onmyoji namanya kalau nggak salah. Kayak nama game Mas ya? Ya kurang lebih itu kan dukun sebenarnya. Oh, nama dukun. Kalau dari kartu saya sih sini ada Two of Swords. Nah, kalau Two of Swords sendiri kalau di sini sih emang lokal ya, lokal. Cuma ya masih ada campur tangan orang sana gitu. Inlander sana. Orang sana. Tapi memang ada yang dibikin, tapi bukan ini ya. Ada katana-katana khusus yang memang di lokal dan dibikin sesuai standar sana, dan ada yang seperti ini. Jadi dibikin emang buat apa ya? Istilahnya pasukan Pegangan. bawah lah. Prajurit. Ya itulah. Atau infanteri gitu loh. Ya kayak gitu-gitu itu. Itu sih kalau ya sama ya, sama-sama lokal. Sama-sama lokal. Selanjutnya kita akan baca Isinya. ada isinya nggak sih sebenarnya katana ini, entah itu hodam atau apapun lah namanya. Yang penting ini ada isinya nggak? Ada spiritnya atau enggak? Ya. Saya pakai tebaran 2 ya. Saya dulu Mas ya. Ya. Di sini ada The Sun sama Three of Cups. Kalau di sini sih lebih ke arah memang ada, kalau yang bentuknya memang energi, makhluk-makhluk yang awalnya itu memang dari apa ya, kayak memori kolektif gitu. Jadi Gimana itu Mas? korban-korban yang apa ya, gak ikhlas dibunuh. Berarti bukan kodam jin atau arwah, lebih ke kayak human spirit ya? Ya human spirit itu arwah Mas. Oh iya, sebenarnya arwah ya berarti ya dalamnya. Ada yang apa ya, terlalu banyak emosi kalau di sini ini. Kemudian baru ini kartu kedua ini ada Three of Cups, ini terisi karena ngikut sama yang sekarang. Jadi ada yang memori dari kegiatan di masa lalu, dan yang satu ini karena dia ngikut gitu loh. Ngikut entah karena yang pemegang yang sekarang itu terlalu OP, overpower gimana gitu. Tapi yang jelas ini baru, ada yang baru, ada yang lama. Ada yang jahat, dan ada yang jahat banget. Gitu. Nggak ada yang baik berarti? Nggak ada Mas. Iya sih, nggak ada. Kalau dari punya saya nih, yang pertama kan King of One. Ini udah kelihatan ya, jadi anggap aja lah ini sebagai samurai, kok samurai, katananya. Dan ini adalah korbannya. Dan lebih kayak memori memang, dan residu nggak sih sebenarnya? Ya termasuk Residu ya di dalamnya. Terus yang kedua The Magician. Emang bener di dalamnya juga ada spirit atau kodamnya. Cuman dia nggak bisa lama. Nggak benar-benar menetap, atau menetap. gimana? Nggak benar-benar menetap karena apa? Nah, ini anggap aja lah dia sebagai spirit ini tadi. Dia bener kayak pertama nyaman, tapi dia akan kesulitan dengan memori-memori yang ada, sehingga terganggu, mau diisi bagaimanapun, kalau memang dia nggak OP, dia juga akan terpental. Gitu. Ini akhirnya jadi sebuah pertanyaan, bisa nggak sih memori yang ada di dalam ini tadi itu dihilangkan, kayak dibersihkan kembali, di restart ulang? Oke. Kita coba. Menarik. Saya ambil 2 aja. Saya ngambil 1 dulu. Siapa? Saya dulu. Oke, silakan. Kalau di sini Five of Swords bisa tapi berat. Jadi kayak di sini tuh bukan sekedar arwah yang biasa aja, cuma kan arwah yang menyimpan dendam, dan dendam ini harus dihilangkan. Gak bisa dikikis, gak bisa ya kalau mau kasar-kasaran itu dibunuh aja juga spiritnya. Berarti
meskipun berat, apa masih bisa ketolong? Bisa, cuman ya resikonya itu tadi. Siap nggak gitu. Oke. Kalau Kalau Mas, dari saya sih, nah pertanyaan tadi karena di kartu ini yang menarik ada di sama Five of Swords, oh iya, terus ada Two of Pentacles. Padahal kita random ya, Kita random. nggak janjian. Kalau di sini Five of Cups-nya adalah udah nggak ketolong. Kalau Ten atau emang five? ini Yang Five. nggak ketolong. Five of Five. sword. Five of Swords. Kalau di sini nggak ketolong karena gini. Seperti di video kita sebelumnya, kalau yang belum nonton silakan nonton dulu. Kalau emang mau dihilangkan residunya karena sudah terlalu parah, harus dilebur dulu dan dirubah ke bentuk yang lain. Itu. Karena meskipun kadarnya berat, itu ada yang masih bisa ditolong. Dalam artian masih bisa dibersihkan. Cuma kalau mindsetnya memang sudah katana ya kalau orangnya memang yang punya itu emang mau benar-benar menghilangkan kayak gini-gini ini, ya dilebur aja gitu. Karena Two of Pentacles-nya ini ya kalau kelihatan di sini kan memang banyak Arwah. banyak demit-demit gak jelas mukanya kan. Itu merepresentasikan ya arwah-arwah tadi itu yang apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh ngetel gitu loh. Ngerak. Tuh. Oke, menarik juga ya. Tapi sebenarnya apakah ini sedikit intermezzo? Apakah kayak samurai ini emang kan Katana. katana zaman dulu ini kan sering dibuat untuk perang dan untuk itu, apakah emang akan seperti itu barangnya? Non kartu ya sebenarnya emang karena fungsinya seperti itu, jadinya yang ada di dalamnya ya nggak jauh-jauh dari situ. Tetap ya seperti itu. Ya bakal apa ya, sesuai kodratnya lah dia dibikin juga nggak mungkin untuk ya emang tujuannya untuk menciptakan kedamaian, tapi kan prosesnya juga nggak damai sama sekali gitu loh. Tuh. Apalagi ya? Apakah ada tragedi di katana ini? Tragedi. Menarik. Coba kita ambil ya. Saya pakai satu aja lah, karena udah kelihatan jelas ya. Saya dulu ya Mas. Ya, silakan. Cuma satu soalnya. Di sini ada Four of Cups. Kalau dari gambarnya kan kayak orang tenggelam dan banyak arwah-arwah yang arwahnya yang tenggelam. Jadi di sini kalau diartikan sebagai sepanjang usia si katana ini, ya dia akan terus kayak gini gitu loh. Selalu ada dipakai untuk yang berhubungan dengan darah. Ya darah. Jadi entah itu pembunuhan, entah itu buat pembantaian. Ya, pembantaian sebenarnya kan sama. Iya. Cuma fungsinya ya tadi itu untuk mencelakai orang lain. Meskipun sekarang tidak dipakai untuk itu pun, ya suatu saat akan digunakan kembali. Ya kepepet atau terencana. Cuma yang jelas adalah meskipun ini nggak dipakai, dia akan tetap menimbulkan apa ya, vibrasi negatif yang itu juga akan mempengaruhi sesuatu, entah itu orang atau itu makhluk lainnya lah, entah itu hewan, tumbuhan dan lain-lain, itu akan mempengaruhi. Sehingga kalau orang-orang di sekitar si pemilik ini kurang waspada ya, atau tipikal yang linglung, ya akan kena gitu loh. Entah itu nanti jadi emosi nggak jelas, terus penuh dendam, padahal nggak punya ikut dendam tapi merasakan dendam yang bukan punyanya sendiri gitu. Katutan. Gitu. Katutan. Nah, kalau di punya saya yang keluar Nine of Pentacles dan 10 Pentacles.
Ten Pentacles. Apa itu? Nah, kalau di sini tragedinya banyak emang. Dan akan terus berulang sesuai dengan fungsinya awal. Nah, yang jadi menarik lah di sini. Itu dia sempat digunakan untuk sesuatu yang direncanakan, entah seperti pembunuhan yang direncanakan atau tragedi yang direncanakan. Kelihatan nggak Mas di situ Mas? Apa? Kalau di sini karena kita lihat ya ini kayak dua orang yang bermain, tapi di bawah ternyata dia ngambil salah satu pion. Kalau misalnya dapat diartikan dengan simpel lah, penggantian salah seorang presiden yang berkedok dengan partai. Mungkin kalau misalnya kita ngomong kayak tragedi PKI lah. Oke. Bisa jadi seperti itu. Oh dalam Mas ya? Ya kalau di punya saya kan emang surrealis dan bawah sadar. Jadinya seperti itu. Berarti emang ya nggak hanya saat sebelum apa namanya kemerdekaan, tapi juga pasca kemerdekaan juga masih makan juga ya. Juga. Selanjutnya kita akan membaca tentang apa ini layak untuk disimpan dan apakah cocok dengan pemilik yang sekarang, atau bagaimana cara menyimpannya. Oh iya, itu juga. Tapi itu terakhir aja. Pertama kita baca tentang cocok enggaknya. Cocok nggak? Gimana? Itu punya saya ya. Oke. Saya dulu berarti. Yang pertama keluar Ace of Pentacles. Yang ketiga Three of Wands. Cocok. Kenapa kok bisa cocok? Kalau misalnya kita lihat di Three of Wands, itu masih ada sambungan. Bisa jadi ini kayak barang turunan. Oh ada kucing. Wah, kucing. Tamu pertanda. kita. Pertanda ini. Tanda. Bentar. Kemudian? Nah keturunan dan mungkin dia ada beberapa bersaudara di sini. Dan kayak udah jatahnya dia megang ini. Tapi akan lain cerita kalau ternyata barang ini dihibahkan. Maka efek negatifnya itu akan keluar. Jadi kayak katana ini tuh ada kontrak tersendiri. Dia nggak akan ulah selama yang megang masih satu keluarga. Tapi kalau bukan satu keluarga, dia akan berontak seperti yang terbaca ini tadi. Oke. Di sini kartunya sih beda. Cuma secara pembacaan di kartu yang kanan ini ada Five of Cups. Terus ada Four of Pentacles. Jadi sebenarnya sama kalau yang di Five of Cups ini memang turunan dan ya masih bisa disimpan, dalam artian kalau dibilang membahayakan atau enggak, sebenarnya bahaya, cuma pemegangnya yang sekarang ini lebih berbahaya daripada katananya masalahnya. Ini itu susah ini. Bisa membunuh tanpa menyentuh ya. Repotnya kan gitu. Repotnya itu. Dan yang kalau di sini mau seumpama ada opsi untuk dihibahkan, nggak akan pernah cocok kecuali masih satu garis tadi itu. Harus satu turun ya. Karena harus ada apa ya, kode apa sih istilahnya itu? Kode etik. Kode DNA atau apapun lah namanya istilahnya itu. Rantai DNA. Jadi kalau ini mau dikasihkan orang yang meskipun lebih bengis sekalipun belum tentu cocok. Soalnya masih bengis pemiliknya. Masih bengis yang punya ini soalnya. Itu serem. Setragedi-tragedinya sebuah benda kalau kena yang lebih bengis lagi ya serem. Tunduk ya. Serem. Selanjutnya apa tadi ya? Tadi kan kita udah bahas tentang cocok enggaknya. Terus bagaimana cara menyimpan ini yang belum. Oh ya. Gimana cara nyimpennya? Saya dulu Mas. Ya.
Kalau di sini ada Eight of Swords, kemudian ada Eight of Pentacle, sama-sama delapannya ya, sama-sama 8. Cuma yang satu pedang, yang satu Kayu. Tongkat. Pentacles. Oh, Pentacles. Koin ya. Koin. Jadi kalau di sini kan bentuknya kan kartunya ini menggambarkan bentuk fisik. Ya bukan berarti kalau tengkorak berarti orangnya kayak tengkorak, enggak. Oh, ya. Tapi kelihatan di sini kan buncit, sama-sama buncit. Oh iya. Nah, itu. Harus yang punya berarti harus buncit atau gimana? Bisa karena di sini bentuk loh. Ini kan Bentuk kelihatan fisik. yang satu kecil wis bantet lemu bisa. Nah, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sudah betul. Sudah cocok gitu loh. Kalau disimpan di mana, sebaiknya di ruangan yang tidak dihuni. Kamar kosong atau rumah berarti. rumah kosong? Bukan, tapi lebih ke arah ruangan yang jarang ditempati. Oh, kayak ruangan khusus. Ruangan khusus. Di plafon jangan sih. Jangan. Masih banyak Kena tikus tikus. soalnya. Masih Kasihan ada tikusnya. penghuni. Kasihan tikusnya. Tapi yang jelas kayak gitu sih. Kalau dari kartu saya. Nah, kalau saya di sini yang keluar Ace of Wands sama Two of Cup. Uniknya di sini adalah di Ace of Wands-nya. Kenapa itu? Sebenarnya dia ini adalah tipe yang rewel. Tapi karena pemiliknya, lagi-lagi pemiliknya Lebih rewel apa lebih gimana? rewel. Oke. Ya, salah satunya lebih rewel. Dan yang kedua adalah terlalu OP sehingga si isi atau si kodam di isinya ini takut. Sehingga Lebih serem daripada setannya. ini Menarik. akhirnya di sini kayak akhirnya dia ngerasa kayak loh, tak bawa biasa aja kok dibawa orang lainnya kok gak nyaman ya gitu. Terus sebenarnya karena ya ini tadi nyimpennya pun ya harus ditaruh biasa, ibarat kata taruh di lemari gitu nggak masalah. Malah nggak masalah ya kalau Malah di nggak kartu ini ya. Soalnya itu tadi ini, atau jangan-jangan si pemilik itu ada hal lain yang bikin dia jadi bisa menundukkan katana ini tadi. Contohnya? Kalau misalnya di Jawa, kalau misalnya nggak salah loh ya, itu ada namanya idu putih. Oke. Itu dimana kalau dia sekali ngomong itu bisa kejadian. Cuman rewelnya adalah orangnya suka maido. Biasanya serem gitu. ya. Nah, itu. Serem Udah banget. suka itu. maido sakti lagi. Nah. Unstoppable. berarti ya. Unstoppable. Unstoppable banget. Terus apa lagi nih? Kayaknya informasinya cukup ya. Sebenarnya cukup. Cukup. Jadi kayak begitu ya. Ini katana sudah jatuh ke tangan yang tepat. Kesimpulannya itu. Dan nggak Dan perlu harus gimana ya, nggak usah gimana-gimana, disimpan aja. disimpan aja. Dan nggak perlu dilebur, nggak perlu seperti pembacaan awal kita tadi kan tentang tragedi. Itu kan sebenarnya bukan nggak perlu, tapi itu opsi dari lain. pemilik. Itu. Jadi seperti video-video kita sebelumnya, kita selalu mengingatkan untuk kalian yang mau direview barang-barangnya atau pusaka atau selevel pusaka lah. Apapun itu, mau kayu, mau batu, mau payung, bebas. Payung. Bisa jadi isinya payung. Atau jadi mungkin nanti apa itu? kayak ini udeng. Udeng bisa. Bisa. Kalau itu pusaka, dianggap pusaka. Bisa kita review nanti. Tetap medianya pakai tarot. Karena kita nggak pakai media lain selain tarot. Akhirnya kita nge-reviewnya pakai tarot. Jadi seperti itu ya. Jangan lupa di subscribe. Kalau memang suka dengan konten ini silakan di like. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa di share. Oh iya. Kalau ada pertanyaan lain atau apa ya, request silakan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Korek nang ndi? Aku mulai korek. Aku yo rokoke.